Part 15. Makin dekat. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi kebencian di hati Devi terhadap Ray. Sekarang yang ada hanya rasa rindu bergelora apabila tidak bertemu dengannya. Ia sudah mulai merasakan adanya getar-getar cinta apabila berada di dekat Ray. Perasaan tidak keruan merasuki jiwanya hingga tidak ingin jauh dari laki-laki tampan yang sekarang sedang bersamanya. Ray tidak mampu mengalihkan pandangan untuk tidak melihat ke arah Devi. Ia bahagia karena mahasiswi yang dulu membenci dirinya sekarang justru menunjukkan perubahan yang sangat fantastis. Devi akhirnya bersedia membuka diri untuk menerima perasaan Ray. Laki-laki itu berusaha mengumpulkan keberanian untuk kembali mengutarakan niatnya kepada sang pujaan hati. "Kamu kenapa liatin aku dari tadi?" tanya Devi kepada Ray di bangku taman kampus. "Aku ingin memandang wajah cantik itu." "Apaan sih, Ray?" Devi mendorong pelan dada laki-laki di dekatnya. Ray meraih tangan Devi, lalu menempelkan di dadanya. Terlihat jelas perubahan yang terjadi di wajah gadis pemilik mata sendu itu. Pipinya tiba-tiba berubah merah merona. "Coba kamu rasakan detak jantung ini, Dev." "Memangnya kenapa?" "Dia berdetak lebih kencang saat berada di dekatmu." "Kamu aneh deh." Devi berusaha menarik tangannya dari genggaman Ray, tetapi sia-sia. "Apa yang kamu rasakan sekarang jika berada di dekatku?" Ray bertanya kepada mahasiswi itu. "Apa yang harus aku rasakan? Apakah kamu tidak merasakan getar-getar seperti yang kurasakan setiap bersamamu?" "Udah dong, bahas yang lain aja." Devi berusaha mengelak. "Kenapa kamu menghindar dari pertanyaanku?" "Aku belum siap untuk menjawabnya sekarang, karena aku belum yakin dengan apa yang kurasakan." "Apa kamu masih membenciku?" "Kok kamu nanyanya gitu? Kalau aku membencimu, aku tidak mungkin sekarang ada di sini." "Apakah kamu akan marah seperti dulu jika aku kembali mengutarakan niatku?" "Niat apa?" "Ingin duduk bersamamu di pelaminan." "Kenapa kamu kembali mengeluarkan kalimat itu?" "Karena itu tulus dari dalam hatiku, Dev. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Walaupun banyak gadis-gadis lain yang mendekatiku, tapi hanya dirimu yang mampu menggetarkan jiwaku. Aku ingin tetap bersamamu untuk mendampingi hidupku." "Maafin aku, Ray. Untuk sekarang aku belum bisa jawab semua ini. Kasih aku kesempatan untuk memikirkannya." Devi meminta pengertian Ray, lalu menarik tangannya dari genggaman laki-laki itu. "Aku akan tetap bersabar menunggu jawaban darimu." "Makasih atas pengertian kamu, Ray." Ray kembali meraih tangan Devi, lalu mencium jemarinya. Devi tidak berusaha menolak apa yang Ray lakukan. Ia justru tersenyum. Ia akhirnya luluh dengan semua pengorbanan dan sikap yang Ray tunjukkan selama ini. Sementara itu, di sudut taman tidak jauh dari keberadaan Ray dan Devi, dua pasang mata sedang memperhatikan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Rohit dan Alea merasa panas dan kesal menyaksikan apa yang dilakukan Ray dan Devi. Hati Alea seolah-olah mendidih melihat keromantisan yang Ray tunjukkan terhadap Devi. Ia tidak rela melihat laki-laki yang sejak dulu ia cintai lebih memilih gadis lain dibanding dirinya. Ia berjanji akan melakukan cara apapun untuk memisahkan Ray dan Devi. Alea ingin agar Andini makin terpengaruh dengan hasutannya. Ia telah memikirkan sebuah rencana agar ibu Ray makin membenci Devi. Ia tersenyum semeringah, memikirkan apa yang akan dirinya lakukan untuk menjatuhkan gadis yang dicintai sahabatnya itu. "Gimana perasaan kamu melihat kedekatan mereka, Hit?" tanya Alea kepada Rohit. "Aku cemburu, Al. Rasanya gak ikhlas melihat mereka semakin dekat," jawab Rohit dengan wajah kesal. "Itu juga yang kurasakan saat ini. Hatiku seperti disayat sembilu, pedih." "Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang, Al?" "Kamu harus berusaha dekat dengan Devi, lalu giliranku mendekati Hendra." "Kenapa kamu selalu menyebutnya dengan nama itu?" Rohit penasaran. "Nama itu gagah menurutku dan sangat pantas untuknya. Tapi sekarang gak penting untuk bahas itu. Kita kembali ke topik awal.
Intinya kamu harus deketin Devi. Tapi Devi selalu berusaha menghindariku semenjak dia dekat dengan Ray. Usaha dong, Hit. Gimana sih? Atau kamu udah ikhlas harus kehilangan gadis yang kamu cintai jatuh dalam pelukan orang lain? Kalau aku mah gak akan rela. Aku akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan Ray. Jelas gak rela dong, Al. Tunjukin dong kalau kamu mampu mendapatkan Devi. Aku akan berusaha untuk mendapatkan cintaku. Itu baru namanya pejuang cinta. Alia bahagia karena bekerja sama dengan Rohit akan mempermudah dirinya untuk mendekatkan diri dengan Ray. Hari ini, Alia sengaja memanfaatkan liburannya berkunjung ke rumah Ray. Ia berusaha mendekatkan diri kepada keluarga laki-laki yang ia cintai itu. Seperti biasa, Andini selalu menyambut hangat kedatangannya. Sekarang mereka sedang berbincang di taman belakang rumah Ray. Alia akan melaksanakan rencananya untuk menjatuhkan Devi. Ia sudah memikirkan apa yang akan membuat Andini makin membenci gadis pujaan Ray. Alia mau ngomong sesuatu sama tante. Alia mulai membuka pembicaraan. Mau ngomong apa, Al? Tentang Devi, tante. Ada apa dengan gadis itu? Sikapnya sekarang semakin di luar batas. Maksud kamu? Andini sedikit terkejut mendengar laporan Alia. Dia kasar banget sama Hendra, tante. Alia berusaha mempengaruhi Andini. Kasar gimana, Al? Devi berusaha mendorong tubuh Hendra kalau sedang mendekatinya. Apa? Iya, tante. Kemarin aja Hendra hampir tersungkur. Dan Alia gak tega melihatnya diperlakukan seperti itu. Benar-benar gak bisa dibiarin nih. Devi sudah keterlaluan. Tante gak bisa terima jika Ray diperlakukan seperti itu. Suara Andini meninggi hingga membuat Alia merasa puas dan bahagia karena ia yakin kalau usahanya untuk menjatuhkan Devi telah terwujud. Alia tidak tahu bahwa Andini bersikap seperti itu supaya tidak mencurigai penyelidikannya. Andini ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ia merasa bahwa apa yang Alia sampaikan sangat bertolak belakang dengan apa yang ada dalam buku catatan Ray. Hendra kemana, tante? Tanya Alia sambil melihat sekeliling. Sekarang dia berubah banget ya, selalu berusaha menjauhi Alia. Biasanya kalau dia betah di dalam kamar, itu artinya dia lagi sibuk ngerjain tugas. Atau jangan-jangan dia sedang telepon-teleponan dengan Devi. Itu gak mungkin, Al. Apanya yang gak mungkin, tante? Tadi kamu bilang Devi semakin kasar pada Ray. Bagaimana mungkin mereka bisa telepon-teleponan? Tante tahu banget sifat gadis itu. Kalau dia benci seseorang, jangankan terima telepon, balas pesan juga gak mau. Tante dan ibunya Devi sudah sahabatan sejak zaman sekolah, dan beliau sudah cerita semua tentang sifat anaknya. Kalaupun mereka tiba-tiba sekarang telepon-teleponan, itu berarti hubungan mereka udah semakin baik. Alia terkejut mendengar penjelasan Andini. Ia merasa telah masuk dalam perangkapnya sendiri. Sekarang, ia hanya bisa berusaha untuk membuat wanita parubaya itu tidak menaruh curiga kepadanya. Iya, tante benar. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bisa jadi dekat? Sedangkan di kampus, Devi sangat kasar pada Hendra. Iya, Al. Seperti itu analisanya. Gak mungkin dong, tiba-tiba Devi berubah dalam waktu secepat itu. Baru kemarin kasar, hari ini baik banget sama Ray. Alia benar-benar salah tingkah di depan Andini. Niat hati ingin menjatuhkan Devi, tetapi justru sekarang ia yang merasa terjatuh dan malu menghadapi ibu Ray. Sementara itu, Ray sangat bahagia berbicara melalui telepon dengan Devi. Apa yang Alia pikirkan tentang mereka benar adanya. Sahabat Ray sangat mengetahui apa yang sedang dilakukan laki-laki tampan itu. Kamu lagi ngapain, Dev? Tanya Ray kepada Devi. Lagi terima telepon dari kamu, jawab Devi dengan santai. Kamu bisa aja, kalau aku lagi mikirin kamu. Mulai lagi deh. Maaf, jangan marah dong. Jangan tutup teleponnya. Kok kamu nebaknya gitu sih? Biasanya selama ini, kalau kamu marah langsung tutup telepon. Itu kan dulu, bukan sekarang. Jadi sekarang gak marah lagi nih? Enggak dong. Kok bisa? Jadi
Pengennya gimana? Aku marah aja. Kamu mau marah atau enggak, aku tetap mencintaimu. Devi terdiam mendengar pengakuan Ray. Ia merasa bersalah karena selama ini telah berbuat kasar kepada laki-laki yang selalu sabar dan baik terhadap dirinya. Ia tidak pernah menyangka kalau Ray tetap setia dengan perasaannya. Kamu kenapa diam, Dev? Enggak apa-apa kok. BTW, aku boleh nanya enggak? Devi mengalihkan pembicaraan. Mau nanya apa? Kemarin waktu kamu demam dan gak masuk kampus 3 hari, kenapa gak ngabarin aku? Kalau aku ngabarin, kamu mau jenguk ya? Bisa jadi. Gimana mau ngabarin? Kamunya aja saat itu ngambek. Kan cuma sedikit, bujuk dong. Tapi kamu tiba-tiba gak mau angkat telepon. Itu masih hari pertama sakit. Hari kedua dan ketiga, sakitnya bukan karena demam lagi mungkin. Karena apa dong? Sedih karena kamu cuekin. Ih, apaan sih? Ray merasa menjadi laki-laki paling beruntung saat ini. Gadis yang dulu sangat membenci dirinya, kini makin dekat dengannya. Peluang untuk mendapatkan Devi sudah di depan mata. Ia sangat yakin kalau pujaan hatinya akan menyambut hangat perasaan dan cinta yang ia miliki. Kapan Devi membalas cinta Ray?